Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Bank Sampah Maju Bahagia. Kali ini kita akan membahas tentang sedikit yang kadang-kadang tidak disadari gitu ya. Kita ngangkat tentang suatu penyakit yang memang menjadi momok udah lama sebenarnya penyakit ini ya. Jadi yaitu kita bahas tentang penyakit TBC, tuberkulosis gitu ya, TBC, tapi kita hubungkan dengan sampah gitu ya, sampah sanitasi gitu ya, tentang lingkungan ya. Jadi kita hubungkan. Jadi hari ini kita bicara tentang tadi hubungan sampah dengan TBC, apakah hubungannya itu ada atau hubungannya itu baik-baik saja gitu ya. Jadi kita akan bahas sama-sama. Dan di tengah-tengah kita setelah hadir narasumber ya, di ini kita ajak teman-teman di sini ya. Salah satunya ada teman-teman dari NGO ya, boleh dikatakan NGO ya Mbak ya, yayasan atau klinik gitu ya, di salah satu di Kalimantan Barat yang ngurusin tentang TB ini. Dan yang satu lagi adalah narasumber kita adalah pelaku lapangan, yaitu kader TBC di Kabupaten Kuburaya. Mungkin untuk awal mungkin kita kenalan dulu nih ya. Kita kenalan dulu ya ke Mbak dari Bina Asri dulu. Ini Mbak Ali ya. Iya. Nah nanti kenapa Ali? Nanti kenalan lebih lengkapnya langsung ke Mbak Ali. Kemudian yang kedua dari Mbak Sri, nanti kenalan juga selaku kader TB ya di Kabupaten Kuburaya, nanti kenalan. Nah mungkin kenalan di awal dulu dari Mbak Ali. Mbak Ali sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat. Mbak Sri sehat juga, keluarga? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah pokoknya semuanya ya. Nah, baik teman-teman hijau, sekarang kita coba kenalan. Silakan Mbak Ali untuk kenalan terlebih dahulu. Oke, baik. Sapa. Halo Sobat Sehat, nama saya Tri Apriana, tapi lebih akrab dipanggil Ali. Saya dari Yayasan Bina Asri Kalimantan Barat, kebetulan penempatan untuk Kuburaya. Untuk Bina Asri sendiri, Pak, itu adalah lembaga atau yayasan yang bergerak di bidang kesehatan, agama, dan sosial. Tapi untuk kasus ini, kita fokus di program TBC ya Pak ya, penanggulangan TBC, eliminasi TBC 2030. Seperti itu Pak. Ya, terima kasih Mbak Ali. Iya, terima kasih Bapak. Ya, udah ini ya, maksudnya sudah lama berkecimpung di Bina Asri ya Pak? Untuk program TB-nya sendiri itu sebenarnya sudah lama Pak. Ya. Cuman untuk di Bina Asrinya sendiri itu dari 2022. Sebelumnya itu di PPSW Borneo. Kita Bina Asri bermitra dengan PPSW Borneo. Kemudian di tahun 2023 itu dipegang langsung oleh Bina Asri itu sendiri. Oke, nanti kita bicara itu kenalan dari Mbak Ali ya. Nah, Mbak Ali itu nama branding. Yes. Ya, nama branding lebih dikenal gitu ya. Nah, pesannya dari Mas Sri, silakan kenalan. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, biasa dipanggil Sri. Saya adalah kader TB Kuburaya yang ditempatkan di Desa Mekar Baru, khususnya pemegang di Desa Mekar Baru. Oke, cuma itu saja Pak. Itu aja ya. Oke, Mbak Sri, jadi saya lebih enak manggil Mbak Ali. Pak Ali ya, kemudian Mbak Sri gitu ya, ya, biar lebih enak. Oke, sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya, mungkin untuk membuka podcast ini, TB itu ya, bicara tentang TBC, ternyata kita negara Indonesia itu adalah negara yang punya prestasi. Ya, prestasi ya. Saya bingung mau alhamdulillah atau apa ya? Atau musibah ya. Jadi TBC kita punya prestasi, kita peringkat kedua setelah India ya. Iya. Nah, setelah India ya Pak. Jadi itu prestasi yang sebenarnya prestasinya itu bukan prestasi bagus gitu ya. Itu sangat
jelek gitu ya. Nah, jadi tadi udah disinggung Bali bahwa TBC itu kita nanti di tahun 2030 kita harus tereliminasi TB di bumi Nusantara gitu ya. Jadi memang kita usir TB gitu ya. Nah, apakah itu berhubungan, apakah itu bisa atau enggak, itu nanti tergantung nih teman-teman kan TV juga ya, teman-teman ini, dan itu berhubungan. Dan nanti kita singgung apa hubungan dengan sampah gitu. Hubungan dengan sampah, hubungan izin sanitasi kalau PHBS ya. Iya. PHBS berarti Mbak Li, silakan untuk menyampaikan dulu data lah ya. Ini data dan fakta TB gitu. Ini secara global saja. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut kita akan dengarkan iklan dulu ya. Sudah dulu untuk Oke, kembali lagi di podcast Bangsa Maju Bahagia dengan tema hari ini adalah sampah dan penyakit TBC paru ya. Hubungannya apa, ada atau enggak gitu ya, hubungan antara sampah dan TB. Tapi sebelumnya kita akan bicara tentang fakta data dulu ya tentang. Silakan Mbak Ali. Oke, baik. Berdasarkan data Global TB Report 2024 ya, Mbak ya. 2024 ya. 2024. Itu ada sekitar 1,9 juta orang yang meninggal, orang dengan penemuan baru, artinya kasus baru, Pak. 1,9 ditemukan, ada 1,9 kasus baru dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun berarti ada 125 orang meninggal karena TBC. Artinya setiap 1 jam sekali itu kurang lebih ada 14 orang, Pak, yang meninggal karena TBC. Betul ya, tapi data tadi pada tahun 2018 penemuan kasus TB itu ada 1,9 juta. Iya, 1,9 juta. Di dunia? Di dunia. Iya. Dan dari 1,4 ada 125 orang meninggal karena TB. Ya, 1,9. Terus yang meninggal itu ada 125. Dan per jamnya ada kurang lebih 14 orang meninggal karena TB. Ya. Mbak. Jadi ya teman-teman, itulah kontribusi Indonesia sampai 2002 ya. Iya. Ada hati-hati, ada 14 orang meninggal tiap jamnya karena TB. Dengan semangat eliminasi TB di tahun 2020 itu kita akan membahas itu ya. Nah, baik Mbak Ali, jadi kaitan dengan ini apa sih yang sudah dilakukan oleh teman-teman Bina Asri gitu ya dalam kasus TB ini gitu kan? Apa yang sudah lakukan, nanti baru kita masuk nih, ada tidak hubungan dengan pelaku PHBS tadi? Oke. Kalau dari Bina Asri sendiri itu kita bentuknya lebih ke pembinaan ya, Pak ya. Pembinaan. Jadi kita kayak ada pembinaan untuk kader-kader, kita sebutnya itu refreshment kader, untuk kader yang sudah menjadi kader lama. Setiap tahun kita akan refresh, Pak. Kita akan refresh pengetahuannya. Soalnya pengetahuan itu kan setiap tahun kan pasti akan terupgrade ya, di-upgrade gitu. Nah, kita juga ada namanya OGT, atau kita merekrut kader-kader baru, khususnya untuk di wilayah-wilayah yang memang jauh ya, Pak ya. Karena kendala kita memang di wilayah puskesmas yang jauh, kader kita minim. Nah, seperti itu. Terus dari kader-kader tersebut, kita ada seperti pendampingan terhadap pasien. Dari yang tadinya bergejala, terus kita ajak untuk periksa, terus ternyata ternotifikasi, dia positif, dinyatakan positif, kita lakukan pendampingan sampai sembuh. Seperti itu. Jadi bentuk pendampingan seperti apa nih kali? Bentuk pendampingan kita, kader juga ada yang dengan sukarela mengambilkan obat di puskesmas, ya seperti itu. Dari penjemputan dahak untuk melakukan pemeriksaan sampai pengambilan obat juga kita ada, Pak. Ya. Satu paket ya. Ya, kita pastikan pasien untuk sembuh. Tapi itu berarti dari pendampingan pasien, kemudian peningkatan kapasitas kadernya ya. Ya, benar. Ya. Benar. Oke, balik kita masuk ke tadi
Oh, jelas ada dong Pak, jelas ada. Seperti PHBS seperti yang kita tahu kan, salah satu poin adalah mencuci tangan dengan sabun. Nah, kebetulan untuk Indonesia sendiri, bukan Indonesia, tapi tentu anak budaya. Biasanya kalau kita bertemu sama orang, baik yang kita kenal atau tidak kita kenal, kita selalu berusaha untuk menjabat tangan, salam ya. Nah, kita nggak tahu nih, orang yang kita ajak salaman, tangannya entah apa, bekas apa, atau jangan-jangan dia malah pasien TB, kita nggak tahu kan Pak kan. Tapi memang dia belum melakukan pemeriksaan. Dan kita juga nggak tahu dia di belakang batuk atau apa, begini. Ya. Begitu ketemu, salam aja Pak. Salam aja ya. Itu ya, berarti itu salah satu. Nah, itu salah satu. HBS itu perilaku hidup bersih dan sehat ya, artinya banyak semuanya ya. Tadi etika batuk. Ya, bisa masuk etika batuk. Ditambah lah sama kader. Namun sebelumnya mungkin sedikit Mbak, apa kenalan dengan penyakit TB ini? Sedikit apa yang maksud dengan TB, gejala singkat Pak? Oke. Kembali lah ya, artinya apa itu TB, kemudian gejalanya apa sih yang kemudian ditemukan? Oke. Kalau TBC itu sendiri atau yang kita sebut dengan TB itu adalah penyakit tuberkulosis ya, di mana penyakit itu berasal dari bakteri tuberkulosis, kuman tuberkulosis. Dan cara penularannya itu beragam Pak. Salah satunya itu melalui droplet. Droplet itu adalah percikan air liur. Nah, kita kan nggak tahu nih seperti ini. Gini kan kita ngomong, kita nggak tahu nih. Saya juga nggak tahu nih. Nah, begitu saya ngomong, berapa banyak nih percikan air liur saya yang keluar. Ya, seperti itu. Jadi dari percikan itulah kita bisa tertular dari penyakit TBC itu sendiri. Kalau untuk gejala, gejala yang paling sering itu adalah batuk lama. Jadi saya bukannya bilang jangan percaya sama batuk 40 hari, batuk ini, batuk itu gitu kan. Kalau kawan-kawan belum melakukan pemeriksaannya di layanan kesehatan. Apabila melakukan batuk yang tidak biasa, misalnya nih, lebih dari 3 hari, nggak sembuh-sembuh, sudah dikasih obat, sudah dikasih antibiotik, tapi tidak sembuh-sembuh. Jangan berpikiran itu, oh ini batuk 40 hari, batuk apa? Periksakan dulu. Lebih baik mencegah daripada terjadi menurut saya. Seperti itu. Yang paling banyak sih dijumpai itu tadi Pak, batuk, sesak napas, nah itu. Ya, jadi itu tadi sedikit tentang TBC ya. Itu penyakit yang menular dan pastinya bisa sembuh ya Mbak? Bisa, jangan takut, tetap bisa Pak. Bisa sembuh ya? Asal sesuai dengan anjuran petugas. Ya, ada syarat ya. Ya. Ada ketentuan berlaku. Ya, seperti itu. Oke, baik Mbak Ali, kita pindah ke kader TB gitu ya. Mungkin Sri silakan untuk bercerita lah apa yang sudah dilakukan, kemudian kenapa mau sih, apa yang membuat motivasi gitu. Nah itu yang perlu disampaikan, cerita lah. Dan ada yang pengen jadi kader TB kan. Kalau dari saya sebagai kader TB itu motivasinya karena motivasi kepada masyarakat itu karena di lingkungan di sekitar itu ada beberapa yang terkena TB juga ya Pak ya. Nah, dari TB anak dan TB dewasa juga itu ada. Kalau motivasi kita itu ingin menuntaskan orang di sekitar kita itu tidak terkena TB lagi atau tertular TB. Ya motivasinya hanya itu sih, ingin masyarakat di sekitar kita itu sudah tidak terkena TB lagi. Kan tidak semua kayak Mbak Sri gitu, kawan-kawan, tidak semua orang yang mau yang mau gitu kan, tidak asal semua orang bisa jadikan TB gitu kan. Pasti ada motivasi yang mendorong dia pengen jadi TB. Tadi salah satu tadi yang disampaikan oleh Mbak Sri tadi bahwa dia termotivasi jangan sampai ada orang yang tertular TB lagi gitu ya. Nah, nih
tadi kan wilayah kerja Mbak Sri ini sebagai kader TV-nya gimana? Kalau saya, wilayah kerja saya itu di Desa Mekarbaru. Desa Mekarbaru dan juga di Desa Kapur itu kita membantu kader di Desa Kapur. Bantu juga di kader Desa Kapur juga. Tapi wilayah kerja saya itu di Desa Mekarbaru. Nah, kaitan dengan itu, Mbak Sri, kan ke lapangan. Nah, jadi tantangan menemukan apa di lapangan, tingkat kesulitan, tantangan, itu coba jelaskan. Itu banyak, Pak. Tantangan kita di lapangan itu banyak. Pertama, setiap orang yang penderita TB itu, dia akan takut melihat seseorang yang datang ke rumah mereka. Itu pertama. Mereka itu takut dan malu mungkin ya, Pak ya. Malu juga mereka mungkin ya, karena takut dia dikucilkan dengan yang lain kan, masyarakat lain kan, karena penyakit itu menular, jadi dia takut jika ada orang yang datang berkunjung ke rumahnya, takut apalagi dia tahu kita dari kader kesehatan TB, jadi mereka, Mbak, masuk jangan di luar karena nggak enak dilihat sama yang lain. Dia takut dia dikucilkan oleh orang. Ada beberapa yang bercerita seperti itu, Pak. Takut dikucilkan kalau penyakit dia tahu, dengan orang lain dia takut. Nanti orang mengucilkan mereka. Itu masih ada. Satu. Dan ada juga beberapa orang yang terkena TB itu dia bilang dia disantet. Itu masih ada. Masih. Itu masih. Karena itu bukan penyakit medis, dia bilang itu penyakit apa sih yang namanya? Nah, penyakit guna-guna itu masih ada. Masih itu juga tantangan kita menjelaskan kepada pasien-pasien TB. Dan juga ada beberapa pasien TB yang saat kita kunjungi ke rumahnya, mereka bersembunyi. Ada itu beberapa. Bahasa Pontianaknya bersembunyi betapo, iya. Betapo kata bahasa Pontianak ya. Dia bersembunyi. Pernah saya itu berapa kali, ada 5 kali berkunjung ke rumahnya. Sampai gedor, jadi orang yang sebelah rumah dibilang, Mbak, orang rumah ini memang susah ditemui. Kadang kami aja panggil dia ya susah, dia bilang. Lagi Mbak, oke, nggak bisa ketemu kembali. Ada beberapa hari kemudian kami naik motor, saya naik di atas motor itu berdiri, rumahnya itu berpagar kan, sampai berdiri di atas motor teriak, lihat orangnya lagi nyapu, nggak sempat masuk ke dalam rumah, baru mereka keluar. Oke, itu Pak. Itu tantangannya banyak. Ya itu tadi ada tujuh orang biasa, luar biasa, bukan biasa di luar ya, biasa di luar juga biasa di luar. Oke, baik Mbak Sri, jadi karena kita ngomongin tentang TV dan pengen tahu sebenarnya Mbak Ali, bagaimana dengan apa ya, oke lah kita anggap itu suspek ya, temuan oleh teman-teman kader TV berapa ini kan bukan berarti ketemu langsung itu dinyatakan positif TB, bukan ya? Tapi itu sebagai suspek TB aja dulu kan? Iya. Nah, kaitan dengan mungkin kita coba untuk menghubungkan nih dengan tema kita nih. Gimana dengan status sosial ekonomi, keadaan rumah, gitu kan? Karena ya kita coba untuk mencari sebenarnya ada hubungannya dengan sanitasi khususnya di pelaku pengelolaan sampah di rumah tangga gitu kan. Itu ada nggak hubungan, meskipun mungkin hubungannya tidak langsung gitu ya dalam untuk penularan rantai TB ini. Kan mungkin tadi batuk kan, jadi salaman, salaman, batuk, cuci tangan, gitu kan, kemudian batuk mungkin pakai tisu, pakai apa, tisunya. Wah, silakan Mbak, tambahan sedikit lah apa yang ada hubungan nggak tuh? Sebenarnya kalau hubungan ada ya Pak ya, bukan cuman cuci tangan.
Kalau kita bergeser sedikit ke lingkungan, seperti sampah rumah, itu juga berpengaruh ya Pak. Pasien kita maaf, itu memang banyak yang berada di lingkungan padat kumuh. Nah, kalau kita berbicara padat dan kumuh, otomatis kita pasti akan berpikir sampah, ya Pak, kumuh, sampah, seperti itu. Kemudian rumah tuh tidak harus mewah gitu, besar. Yang penting sirkulasi udaranya itu bagus. Bakteri TB itu kan dia lebih cepat berkembang untuk di wilayah yang lembab ya Pak. Ventilasi kurang bagus, lembab. Nah, itu bakteri TB itu suka sekali. Iya. Senang sekali dia di situ. Ngajak yang lain-lain, Pak. Nah, terus untuk sampah. Kalau sampah itu ya itu tadi kumuh ya Pak ya. Kumuh identik dengan kotor. Kalau misalkan wilayah yang kotor itu kan akan berpengaruh dengan kesehatan tubuh kita ya Pak. Kesehatan tubuh kita. Begitu kesehatan tubuh kita menurun, bakteri TB juga senang. Gampang dia masuk. Ya, gampang masuk dan beranak pinak juga di dalam. Kita kayak Kak Sri tadi, maaf, kader TB, bukan berarti di dalam tubuhnya ini bebas dari bakteri TB. Mungkin sudah kena, cuman bakterinya nih ada, cuman tidak aktif. Istilah kita tuh masih bobo-bobo cantik deh di dalam. Nunggu untuk daya tahan tubuh turun, dia muncul, dia ngajak nih kawan-kawan yang lain. Nah, bayangkan kalau misalkan Kak Sri ini berada di wilayah yang pemukiman yang banyak sampah ya Pak, banyak sampah menggeluduk segala macam. Kak Sri di tengah-tengah situ tuh, kan bakteri-bakteri lain tuh juga menempel tuh. Habis nggak nih badan digerogotin sama bakteri? Enggak, berarti ini Mbak Bali. Jadi sampah, kaitan dengan sampah ini kan kita kalau di kesehatan itu kan kita bedakan menjadi beberapa jenis ya Mbak. Kalau pada umumnya kan sampah organik, anorganik, juga ya. Tapi kalau secara medis itu kan ada sampah infeksius. Nah, kaitan dengan suspek yang ada di rumah, mungkin sampah infeksiusnya apa? Apa ya? Maksudnya liur ya, ludah. Nah, mungkin ada perilaku tadi suspek yang mungkin buang. Ada nggak tuh buang ludahnya sembarangan kan? Infeksius. Banyak ya Kak Sri ya, banyak. Nah, itu juga kan sampah ya, dan ya itu sampah infeksius. Ya. Dan tidak jarang disadari gitu ya, karena itu dianggap biasa saja ya. Nah, itu yang masuk juga ya, sampah infeksius ya teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan suspek yang ditemukan oleh teman-teman dari TB, siapapun yang punya gejala ya, segera untuk melakukan pemeriksaan, kemudian jangan khawatir ya. Tadi ketentuan dan syarat itu menjadi sembuh ya, itu dapat sembuh dengan syarat tertentu tadi ya, asalkan ikut instruksi dari tenaga kesehatan, kemudian putus gitu ya Mbak. Ya. Jadi ke depan gimana nih? Itu tadi Mbak Sri, kemudian tantangan ke depan itu gimana nih? Gimana kira-kira untuk mengajak IAT ya, mengajak untuk tutup periksa, kemudian jangan tadi tutup pintu ya kalau kita datang, itu kira-kira ada IAT nggak sih? Ini yang pengalaman strategi. Kalau strategi untuk kader itu ada apa? Karena setiap kita kunjungan ke rumah pasien itu kita selalu memberikan mereka seperti sweeping, apa sih namanya? Kunjungan rumah itu kita memberikan penyuluhan sedikit. Kita tetap bawa pamflet atau lembar balik dan mengedukasi mereka bahwa penyakit TB itu tetap sembuh, bisa sembuh dengan mereka minum obat secara teratur dan tidak ada putus obat walaupun 1 hari. Itu yang kita sarankan kepada mereka, tetap minum obatnya secara teratur. Dan masalah lingkungan rumah
tolong ventilasinya harus dibuka setiap hari, dan bagi yang si pasien itu kita suruh mereka berjemur setiap hari, dan di rumah tetap memakai masker. Jangan sampai menularkan kepada keluarga-keluarganya yang lain. Karena kuman TB itu akan menular jika dari percikan air liur, batukan, karena batuk tidak benar kan Mbak, kan yang seperti Mbak Ali bilang tadi, batuknya pakai tangan, tutup pakai tangan, padahal batuk yang benar itu kita tutup dengan di bawah dahi kan Pak kan. Cara batuk yang benar. Batuknya seperti itu. Itu sering kita edukasikan kepada pasien. Harapan ke depan. Ya. Harapan kedepannya semoga warga-warga kita di sekitar sudah tidak lagi yang terkena TB. Dan semoga mereka paham apa itu penyakit TB. Dan kalau masyarakat kita itu tahu tentang apa itu TB, insya Allah Indonesia tidak akan menyumbangkan pasien TB nomor 2 di dunia. Mungkin itu ya Kak. Oke, Mbak Ali, jadi tadi itu harapan ya. Yang kita perlu garis bawah ini masalah gini, tadi berdasarkan tantangan tadi ya yang kita dapat, bahwa teman-teman TB ini kan tadi berkunjung ke rumah suspek, tapi mungkin kekhawatiran si suspek ini, mereka didatangi kader ini kan, kader ini kan udah dikenal sama masyarakat sekitar gitu ya. Maksudnya nih kita garis bawah bahwa mohon dengan sangat, mungkin ada tetangga kiri kanan depan belakang gitu ya, atau keluarga itu tolong di apa ya, bahwa suspek itu yang pertama belum tentu dia positif ya. Iya, benar. Ya, belum tentu suspek itu langsung positif tuberkulosis. Kemudian yakinkan bahwa tetangga juga memberikan support harusnya ya. Iya. Artinya mengingatkan untuk minum obat, untuk edukasi tadi ya. Itu mohon para tetangga jangan apa ya, jangan Mengucilkan. Ya, bertapuk deh ya, begitu bertapuk ya. Jadi jangan kucilkan. Jadi yakin itu sembuh. Dan kalau kalau dikucilkan mungkin ya janganlah gitu ya. Nah, mungkin ini yang agak udah ke sininya Mbak. Nah, kegiatan Bina Asri, kawan-kawan kader, bagaimana melakukan kegiatan pencegahan TB dan penanggulangan TB ini secara berkolaborasi. Ini yang terlibat siapa saja nih sebenarnya? Oke. Ya, kolaborasi ya, kolaborasi antara anak siapa itu dalam rangka pencegahan dan penanganan kembali. Oke, kalau untuk dari Bina Asri sendiri, saya pribadi itu lebih sering memang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, karena ini berhubungan dengan kesehatan kan, jadi memang kita tidak bisa lari dari situ kan, memang kita sering berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, kemudian kita menjurus ke puskesmas, dan untuk ada beberapa desa juga kita udah masuk ke desa-desa. Kita masuk ke desa-desa, di situ harapannya adalah tidak hanya kader dari kesehatan, tapi desa juga bisa menyumbangkan kader kesehatan untuk wilayah desanya sendiri, terutama di wilayah desa yang jauh. Seperti itu, Pak. Tambah Mbak Tri, gimana kolaborasinya nih? Desa. Desa. Kolaborasi sama desa itu, desa mendukung kader untuk mensupport, istilahnya mensupport kader juga dalam menanggulangi penyakit TB. Dan di situ mungkin ada kayak seperti penyuluhan, mungkin seperti itu Pak. Penyuluhan kepada masyarakat, memberikan penyuluhan kepada masyarakat itu tentang penyakit TB dan PHBS. Kalau ada unsur lain nggak, ada perusahaan nih, tadi kan dari teman-teman NGO lah dasarnya sebenarnya ya Pak, perusahaan itu juga harus terlibat juga sebenarnya, harus.
Nah, jadi kalau kalau kita nih secara teori kolaborasi itu kan melibatkan data politik ya. Ada dari sisi masyarakat, perguruan tinggi, biasanya ya. Ada perusahaan, ada media juga nih ya. Ini media nih mudah-mudahan media ikut memberikan kontribusi terhadap pencegahan dan penanganan TB. Mungkin nanti ya kayak teman-teman media di sini kan jaringan nasional ada di Kalbar ini kan ada Tribun, ada Sonora, ada Kompas, gitu ya, ada yang lokal TV gitu ya, Mbak ya. TV, radio ya, radio Polaris, RRI yang jaringan nasional itu mungkin ya dengan adanya kita ngomongin hari ini itu tarik untuk mengangkat ikut serta juga mengangkat hal-hal yang seperti ini gitu ya. Ya, mudah-mudahan mereka melakukan lebih banyak tahu gitu ya, masyarakat lebih banyak tahu tentang TB ini. Tapi yang penting tadi TB itu ada slogan nggak? Punya? Apa ada tuh? dong. Tos TB. Tos. Tos TB dong dulu kita Pak. Ayo Kak, tos dulu dong. Apa tuh tos? Ayo Kak. Tos TB apa? Temukan, obati, sampai sembuh. Nah, itu ya berarti tos. Berarti temukan, obati, sampai sembuh. Berarti selain menular dan gotir, TB itu bisa Disembuhkan. sembuh total ya? Sembuh total insya Allah. Oke, itu dari ini tadi hubungan dengan sampah. Dari kita simpulkan bahwa biasanya tadi yang Mbak Ali sampaikan bahwa suspek yang kita suspek ya namanya kita temukan suspek dalam rangka untuk penemuan kasus baru ini lebih cenderung itu didapati dengan kawasan yang tadi padat dan kumuh. Dan padat dan kumuh itu mungkin salah satunya faktor sampah juga gitu ya, bukan sampah, sanitasi, kemudian tadi kaitan dengan keadaan rumahnya tadi ya, sirkulasi udara, pencahayaan gitu ya, tingkat kelembapan itu menjadi pengaruh yang untuk memberikan dampak terhadap penularan TB gitu ya, tingkat kesembuhan juga. Nah, peran ini terakhir Mbak, peran biasanya kan kalau dari tata laksana pengobatan ada peran apa ya, kalau nggak salah itu ada PMO ya. Oh iya, PMO. Nah, peran PMO ini dominan siapa nih yang diperankan berperan sebagai PMO, pengawasan minum obat TB ya, karena PMO ini kan penting karena obat TB ini kan tidak boleh putus sehari pun. Iya. Nah, PMO ini perannya kira-kira ini kader mungkin lebih paham. Selain ini PMO ini biasanya cenderungnya ke siapa nih di peran Pertama itu di keluarga dan kedua itu juga di kader. Kader juga termasuk juga peran PMO-nya juga Pak. Karena setiap sebulan sekali atau berapa bulan sekali kita itu melakukan kunjungan rumah. Kunjungan rumah, cek apakah pasien tersebut minum obat secara teratur, tetap kita kunjungi. Dan kita tanyai juga kepada pihak keluarganya juga, apakah pasiennya minum obat secara teratur. Dan di situ kita tanyai ada gejala atau tidak selama minum obat TB. Nah, itu Pak. Jadi di program untuk penanganan TB ini ya, TB ini juga punya namanya PMO tadi ya, PMO yang dilakukan oleh tadi keluarga ya, keluarga, kader gitu ya, dan siapapun sebenarnya bisa jadi PMO gitu kan. Nah itu ya teman-teman sekalian, mudah-mudahan podcast kita hari ini bisa menjadi informasi yang punya manfaat lah ya tentunya. Jadi mungkin itu Mbak Ali sebagai sebelum ini mungkin mau ada hal-hal yang ingin disampaikan sebagai closing statement gitu ya, closing statement. Kemudian Mbak Sri juga selaku kader ya, mudah-mudahan tetap semangat ya, tetap semangat untuk menjadi kader. Itu session terakhir mungkin closing statement mungkin dari Mbak Sri dulu lah, tutup ya apa nih? Kalau dari kita sebagai kader itu
semoga masyarakat Indonesia itu sadar tentang penularan TB dan tidak mengucilkan masyarakat yang terkena TB. Semoga mereka paham apa itu penyakit TB, Pak, dan secara penularannya itu seperti apa. Mungkin kalau masyarakat Indonesia itu tahu apa itu TB dan cara penularan TB, mungkin di Indonesia tidak akan ada yang terkena TB, Pak. Mungkin mereka jadi turun ya. Ya, insya Allah semoga bisa turun lah, Pak. Kalau mereka itu paham apa itu TB dan tidak mengucilkan orang yang terkena TB. Jadi orang yang terkena TB itu tidak merasa dikucilkan. Closing statement dari Mbak Sri itu pertama tadi TB itu penularan TB bisa diturunkan. Kedua, yang penting tidak dikucilkan oleh masyarakat ya penderita TB. Dan kalau dari Mbak Ali, kalau dari saya sendiri sih, saya cuma berpesan pada masyarakat, tolong jangan takut untuk melakukan pemeriksaan. Kalaupun misalkan hasilnya nanti positif, jangan takut untuk memulai pengobatan. Dan pada saat pengobatan, tolong PMO-nya itu, maaf Pak, saya sedikit terkait tentang PMO. Kalau PMO itu sekarang bukan pengawas minum obat, tapi pengawas menelan obat. Iya, menelan obat. Jadi PMO itu memastikan kalau si pasien ini memang benar-benar menelan obatnya dengan baik. Karena kasus di lapangan itu masih banyak pasien ketika PMO datang minum. Begitu PMO-nya keluar, obatnya ditaruh di bawah tempat tidur. Ada yang dibuang ke kolong, Pak. Jadi pengobatannya tidak tuntas, gitu kan? Nah, seperti itu. Jadi pada saat pengobatan, memang setiap obat itu mempunyai efek samping. Nah, jika sudah melakukan pengobatan, tolong selesaikan pengobatannya. Dapatkan sertifikat sembuh dari petugas. Seperti itu. Dan untuk kader, saya apresiasi sekali ya Pak ya. Mudah-mudahan tetap semangat, walaupun kendala-kendala lapangan itu sangat berat, apalagi Kuburaya. Mengingat wilayah Kuburaya seperti ini, ya jangan patah semangat gitu. Jadikan kendala-kendala itu jadi motivasi kawan-kawan untuk semakin aktif di lapangan, untuk kontak erat di sekitaran rumah kader, tetangga-tetangga, masyarakat yang memang di wilayahnya itu memang ada pasien TB. Yuk sama-sama kita rangkul, jangan dikucilkan. Memang penyakit TBC ini menular, tapi pasti ada penawarnya. Salah satu masker. Ya, tidak harus dikucilkan, tapi ayo sama-sama kita rangkul pasien untuk selesai pengobatan sampai sembuh. Oke, itu pernyataan dari Mbak Ali ya. Itu tadi PMO dikoreksi tadi bahwa PMO itu bukan pengawas minum obat, tapi pengawas menelan obat gitu ya. Dan para pasien mudah-mudahan yang mendengarkan itu jangan khawatir bahwa itu ya ikutin saja aturan minum obatnya sampai dengan sembuh. Dengan slogan tadi apa? Tos temukan obati sampai sembuh. Jadi itu bisa ya sampai sembuh. Oke, itu kesimpulannya adalah bahwa penyakit TB, tuberkulosis ini dengan sanitasi khususnya sampah itu ada hubungan, tapi tidak langsung ya. Tidak langsung menyebabkan misalkan sampah tadi tidak langsung menyebabkan penularan gitu ya. Tapi yang menjadi sampah di sini mungkin yang lebih kita garis bawahi adalah sampah infeksius tadi ya. Mungkin perilaku si pasien itu untuk meludah ya. Kalau bisa ada wadah khusus gitu ya. Nah, ada wadah khusus untuk buang ludah gitu ya, tidak sembarangan. Nah, kemudian tadi tolong dicek keadaan rumah gitu ya. Baik itu dari segi pencahayaan, sirkulasi udara gitu ya. Sirkulasi udara, kemudian ya peralatan higien sanitasi yang kelengkapan pribadi mungkin untuk kelengkapan makan minum gitu ya, aktivitas pribadi mungkin dikhususkan gitu ya. Ya, untuk memutuskan rantai penularan. Nah, ini tuh dari teman-teman hari ini kita
sangat berterima kasih atas kehadiran Mbak Ali, kemudian Mbak Sri telah berbagi cerita gitu ya, berbagi cerita, dan mungkin di lain waktu bisa buat ketemu lagi kita bahas tentang tindak lanjut. Mudah-mudahan untuk ke depan ada waktu khusus lagi, ada kesempatan lagi untuk bahas tentang TB. Mudah-mudahan dapat info bahwa Indonesia udah turun nih, tidak nomor 2. Amin. Ya, tidak nomor 2. Mungkin nanti mudah-mudahan panjang umur gitu ya. Karena eliminasi TB di tahun 2030, mungkin nanti panjang umur kita di 2030 memang benar dapat Kubu Raya tereliminasi TB gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih sekali lagi, terima kasih Mbak Ali, sama-sama. Mbak Sri untuk telah bersedia di podcast Bangsa Pemaju Bahagia. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat bagi orang banyak, dan terima kasih lagi Mbak, mudah-mudahan menjadi amal ibadah. Amin. Mbak Ali, Mbak Sri untuk ini mudah-mudahan jadi amal jariah gitu ya. Oke teman-teman, saya cukupkan sampai di sini. Ketemu lagi di lain waktu dan di session-session selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.